Cerita berawal pada tahun 1200 sebelum Masehi. Terjadi penyerangan terhadap kerajaan Argos yang dipimpin oleh Raja Amphitryon. Namun karena kalah jumlah, pasukan Amphitryon berhasil mengepung kerajaan Argos. Setelah itu, Amphitryon yang dijuluki raja terkuat menantang Raja Argos untuk berduel satu lawan satu. Dan pemenangnya akan mendapatkan semua yang dimiliki. Mendengar itu, tanpa banyak basa-basi, Raja Argos langsung menerima tantangan dari Raja Amphitryon. Lalu terjadilah pertarungan antara para raja terkuat di tanah Yunani. Mereka pun saling serang dan saling memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Namun dengan hanya sekali serang, Raja Amphitryon yang sangat kuat mampu membuat Raja Argos tersungkur. Kemudian tanpa ragu sedikit pun, Amphitryon langsung membunuh Raja Argos. Karena berhasil memenangkan pertarungan, akhirnya Raja Amphitryon berhasil mengambil semua yang dimiliki oleh Raja Argos. Akan tetapi kemenangan sang raja sama sekali tidak membuat sang ratu yang bernama Almane menjadi senang. Sang ratu justru sangat muak dengan kelakuan sang suami yang haus akan kekuasaan. Setelah itu, sang ratu bersama dengan orang kepercayaannya yang bernama Chiron pergi menuju kuil Dewi Hera untuk berdoa agar ia dan seluruh rakyatnya bisa terbebas dari kekuasaan Raja Amphitryon. Tidak lama kemudian datanglah seorang utusan Dewi Hera. Sang utusan memberitahukan tidak lama lagi sang ratu akan memiliki penerus yang melahirkan seorang anak laki-laki dari keturunan Dewa Zeus. Beberapa lama kemudian, ketika sang ratu sedang berada di istana untuk beristirahat, ia lalu merasakan seperti ada seseorang yang tiba-tiba melakukan hubungan intim kepadanya. Dan di saat Amphitryon masuk untuk bertemu dengan sang ratu, ia melihat istrinya seperti sedang berhubungan badan dengan seseorang. Karena kesal, sang raja langsung mengambil pedang dan kemudian Amphitryon langsung memerintahkan semua pasukannya untuk mencari penyusup yang telah masuk ke kamar istrinya. Singkat cerita, setelah 20 tahun kemudian, terlihat seorang pria bernama Alcides sedang bersama sang kekasih bernama Putri Hebe yang berasal dari kerajaan Kreta. Tidak lama kemudian datanglah kakak dari Alcides yang bernama Iphikles. Ia memberitahukan jika mereka harus segera kembali ke istana sebelum sang raja murka. Lalu pada malam harinya, di saat Raja Amphitryon bertemu dengan Raja Kreta, ia memberitahukan kepada Raja Talas, sang penguasa kerajaan Kreta, bahwa Amphitryon ingin membuat tali persahabatan di antara kedua kerajaan semakin erat. Lalu ia pun memberitahukan jika nanti saat bulan purnama tiba, Pangeran Iphikles, sang pewaris Raja Amphitryon, akan mempersunting Putri Hebe dari Kreta. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang kapten batalion 4 bernama Sotiris sedang menghadap sang raja. Sang kapten mengatakan bahwa 160 prajurit telah disiapkan untuk pergi berlayar. Mendengar itu, sang raja lalu memerintahkan Sotiris untuk membawa setengah dari prajurit yang ia siapkan. Karena sang raja ingin melihat kemampuan Sotiris untuk bisa bertanggung jawab terhadap pasukan yang telah ia berikan. Setelah itu, ketika Iphikles datang bersama Alcides, sang raja langsung memerintahkan Alcides untuk pergi berlayar dan bergabung dengan Kapten Sotiris. Mendengar keputusan sang raja, Alcides pun tidak bisa menolak perintahnya. Mengetahui anak kesayangannya akan pergi berperang, sang ibu mengatakan bahwa Alcides mempunyai tujuan yang lebih penting selain mengejar cintanya. Mendengar itu, Alcides merasa kesal karena menganggap ibunya malah mendukung sang raja. Kemudian sang ratu pun menjelaskan jika Alcides bukanlah anak dari sang raja. Lalu ia pun memberitahukan jika namanya adalah Hercules, bukan Alcides. Mendengar itu, Alcides tidak mempercayai perkataan dari ibunya. Singkat cerita, setelah lama menempuh perjalanan, akhirnya Alcides sampai di sebuah tempat yang bernama Celah Horus.
Lalu Sotiris menyuruh pasukannya untuk berhenti dan berkemah. Akan tetapi Alcides merasa khawatir dengan pasukan pengintai yang sudah lama pergi namun belum kembali. Setelah itu Alcides dan Sotiris serta beberapa pasukannya pergi memeriksa keadaan. Namun setelah sampai di ujung celah, mereka melihat prajurit pengintai sudah dalam keadaan tergantung. Mengetahui ada yang tidak beres, mereka pun memutuskan untuk kembali. Dan setelah kembali, ternyata pasukan penjaga telah tewas. Melihat banyaknya pasukan musuh, dengan terpaksa mereka harus melawan. Hingga pada akhirnya terjadilah pertempuran hebat di celah sempit itu. Alcides pun bertarung sekuat tenaga untuk bisa melawan para musuh. Akan tetapi karena kalah jumlah, pasukan musuh berhasil mengalahkan mereka. Hingga akhirnya hanya menyisakan Alcides dan Sotiris yang masih hidup. Di saat Alcides dan Sotiris berhasil ditangkap, salah satu prajurit musuh menemukan topi baja yang dipakai Pangeran Alcides. Melihat itu, sang komandan pasukan musuh yang bernama Tarak meminta Sotiris memberitahukan di mana mayat sang pangeran. Menyadari Tarak tidak mengenali sang pangeran, Sotiris lalu berbohong jika sang pangeran telah tewas. Lalu Tarak mengatakan jika ingin selamat, ia akan menjual mereka dengan harga yang sangat mahal. Kemudian setelah melihat cara bertarung dan keberaniannya, Tarak meminta Alcides untuk menyebutkan namanya. Kemudian di saat mereka menjadi tawanan, Sotiris merasa kesal dengan Amphitryon karena telah melakukan semua ini demi membunuh putranya. Dan ia juga heran kenapa Alcides memilih untuk hidup. Mendengar itu, Alcides lalu memberitahukan tentang pernikahan antara Iphikles dan Putri Hebe. Dan karena itulah ia harus kembali sebelum pernikahan itu terjadi. Di istana terlihat sang ratu mengajak Amphitryon untuk berdoa agar pernikahan anak mereka berjalan dengan lancar. Mendengar itu, Amphitryon merasa curiga karena istrinya merasa tenang setelah kematian Alcides. Lalu karena penasaran, Amphitryon meminta sang ratu untuk memberitahukan siapa ayah dari Alcides. Kemudian sang ratu memberitahukan jika Zeus adalah ayah dari Alcides. Pada malam itu Zeus datang memberikan benihnya demi untuk mengakhiri kekejaman dari Amphitryon. Setelah mendengar perkataan sang ratu, Amphitryon pun murka dan kemudian membunuh sang ratu dengan senjatanya sendiri. Di tempat lain ternyata Alcides dan Sotiris dijual kepada orang yang bernama Lucius untuk dijadikan sebagai petarung agar bisa menghasilkan uang. Kemudian setelah menyelesaikan beberapa pertarungan, Lucius mengatakan jika Hercules telah memberikan banyak keuntungan kepadanya. Mendengar itu, Hercules lalu memberitahukan jika Lucius ingin untung lebih banyak lagi, maka ia harus membawanya ke Yunani. Lalu Sotiris pun menambahkan jika si petarung bisa memenangkan pertandingan, maka ia akan mendapatkan kebebasan dan si pemiliknya akan mendapatkan emas yang sangat banyak. Beberapa hari kemudian, akhirnya Lucius mengadakan pertarungan 2 lawan 2 antara Hercules dan Sotiris akan melawan musuh yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Kemudian di saat pertarungan dimulai, musuh mampu memberikan perlawanan hingga mampu membuat Hercules dan Sotiris kerepotan. Pertarungan pun berjalan dramatis sampai pada akhirnya Sotiris berhasil terpojok hingga mampu membuatnya terluka. Dan ketika ingin menyerang Sotiris dengan cepat, lagi-lagi Hercules langsung menyerang hingga berhasil membunuh lawannya. Sampai pada akhirnya hanya tersisa satu lawan yang harus Hercules kalahkan. Karena lawan terakhirnya adalah yang paling kuat, Hercules tidak mau gegabah ketika menghadapinya. Kemudian dengan pemikiran yang matang dan hanya sekali serang, ia berhasil melukai lawannya dan langsung membunuhnya. Sampai pada akhirnya Hercules dan Sotiris mampu memenangkan pertarungan itu. Setelah pertandingan selesai, Lucius nampak kecewa kepada Hercules
karena ia telah membunuh petarung yang bisa menggantikan Sotiris ketika sedang terluka. Melihat kondisi Sotiris, kemudian Lucius membatalkan perjanjian membawa mereka ke Yunani. Mendengar itu, Hercules lalu meminta Lucius untuk membebaskan Sotiris, dan ia akan bertarung sendirian melawan 6 petarung di Yunani. Melihat keinginan dari Hercules, Lucius pun tidak bisa menolak, dan akhirnya Lucius membawa mereka pergi ke Yunani. Singkat cerita, setelah berada di Yunani, Hercules yang tengah berada di arena pertarungan bersiap menghadapi 6 orang petarung terbaik yang dimiliki Yunani. Setelah pertarungan dimulai, Hercules langsung menghajar satu persatu lawannya. Namun Hercules selalu tetap berhati-hati karena lawannya bukanlah petarung sembarangan yang mudah untuk dikalahkan. Akan tetapi dengan kekuatan yang ia miliki, seperti hewan buas yang sedang kelaparan dan tanpa ampun sedikit pun, dengan hebatnya Hercules berhasil mengalahkan satu persatu petarung terhebat yang dimiliki oleh Yunani. Sampai pada akhirnya Hercules berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan, Chiron langsung menemui Hercules, dan ia juga memberitahukan jika sang ratu telah bunuh diri. Mendengar itu, Sotiris mengatakan bahwa raja harus membayar semua ini, dan pasukan yang ia miliki akan menjadi pasukan Hercules untuk berjuang bersamanya. Lalu ketika Hercules dan yang lainnya sedang berjalan menuju suatu tempat, ia melihat 4 orang prajurit sedang merampas harta rakyat miskin. Kemudian Hercules pun langsung menghajar ke 4 prajurit itu. Setelah berada di istana, sang raja murka terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh seseorang bernama Hercules. Kemudian salah satu anak buah Epikles memberitahukan bahwa Kapten Batalion 4 Sotiris telah kembali dan memimpin pemberontakan. Di lain tempat, Hercules sampai di sebuah rumah yang telah Sotiris siapkan untuk tempat persembunyian. Lalu Sotiris juga membawa seorang wanita yang katanya sudah sangat lama mengenal Hercules. Dan ternyata orang itu adalah wanita yang bersama dengan sang ratu saat ia berdoa di kuil Dewi Hera. Kemudian wanita itu memberitahukan jika Hercules adalah anak dari Zeus yang telah dianugerahi kekuatan untuk mengakhiri kekejaman Raja Amphitryon. Dan wanita itu menyarankan agar Hercules selalu berhati-hati menggunakan kekuatan yang ia miliki. Dan jika ia gunakan kekuatan itu dengan baik, maka ia bisa menyelamatkan hidupnya beserta orang yang ia cintai. Keesokan harinya ketika Hebe berada di air terjun, ia melihat ada seseorang yang sedang berenang. Dan ternyata itu adalah Hercules, orang yang selama ini ia nantikan. Setelah itu, karena sudah lama tidak bertemu, mereka pun saling melampiaskan kerinduannya. Lalu Hebe mengajak Hercules untuk pergi meninggalkan kerajaan. Akan tetapi Hercules menolaknya karena yang ia inginkan hanyalah kerajaan ini. Di istana, Amphitryon bertemu dengan Tarak. Sang raja merasa kecewa karena telah membayarnya dengan sangat mahal, dan ternyata Tarak tidak mengikuti perintahnya karena masih ada orang yang selamat. Mereka adalah Sotiris dan seorang yang bernama Hercules. Keesokan harinya di tempat lain terlihat Sotiris sedang mengunjungi keluarganya. Akan tetapi ia tidak menyadari jika istrinya telah mati. Lalu muncullah Tarak dan Epikles yang sudah menunggu dirinya. Melihat itu, Sotiris mencoba melawan, akan tetapi ia tidak bisa karena Epikles telah menangkap anaknya dan akan membunuhnya jika Sotiris tidak memberitahukan keberadaan Hercules. Setelah mengetahui tempat persembunyian Hercules, Epikles dan pasukannya langsung menyerang tempat itu. Hercules yang sudah terkepung sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ketika Hercules berhasil tertangkap, sang raja kemudian mengatakan kepada rakyatnya bahwa Hercules adalah seorang penipu dan bukan putra Zeus, karena saat ini ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
Kemudian sang raja memerintahkan Epiklis yang merupakan sebagai penerus kerajaan untuk membunuh Chiron. Mengetahui itu, Hercules lalu memohon kepada sang kakak untuk tidak membunuh Chiron. Mendengar itu, Epiklis sama sekali tidak mempedulikan apa yang telah Hercules katakan. Melihat itu, Hercules yang marah akhirnya meminta kekuatan kepada Zeus. Dan tidak lama kemudian langit pun bergemuruh, seraya mengabulkan permohonan dari Hercules. Lalu dengan kekuatan yang telah diberikan, Hercules berhasil melepaskan diri. Dan kemudian langsung menghabisi satu persatu musuhnya tanpa tersisa sedikit pun. Setelah berhasil bebas, Hercules lalu mengumpulkan pasukan dan penduduk yang bisa bertarung. Lalu mengajak mereka untuk berjuang melawan Amphitryon serta merebut kembali apa yang telah diambil. Kemudian Hercules dan pasukannya pergi menuju istana. Namun ketika mereka sudah berada di depan gerbang, pasukan pemanah telah menunggu dan siap menyerang. Melihat itu, dengan santainya Hercules mengajak pasukan Amphitryon untuk bergabung bersamanya, karena ia hanya ingin melawan sang raja tanpa ada yang perlu dikorbankan. Namun di saat Hercules sedang asik mengobrol, dari balik gerbang muncullah pasukan yang dipimpin oleh Tarak dan langsung menyerang Hercules. Akan tetapi Hercules dan pasukannya berhasil memberikan perlawanan yang sengit kepada pasukan musuh. Sampai pada akhirnya Hercules bersama pasukannya mampu mengalahkan dan menerobos masuk ke dalam istana. Di saat Hercules dan pasukannya sudah berada di istana, dengan santai Amphitryon pun keluar untuk menyambutnya. Dan kemudian dengan hanya sekali perintah, pasukan Amphitryon langsung mengepung Hercules. Melihat banyaknya pasukan musuh, Hercules lalu berinisiatif menantang Amphitryon untuk berduel satu lawan satu. Dan sang pemenangnya akan mendapatkan segalanya. Mendengar itu, dengan liciknya Amphitryon sama sekali tidak peduli dengan yang dikatakan oleh Hercules dan malah menyuruhnya untuk menyerah. Menyadari jika mereka kalah jumlah dan tak mungkin bisa menang, lagi-lagi Hercules pun meminta kekuatan kepada Zeus untuk bisa menghadapi pasukan Amphitryon. Setelah itu, dengan hanya sekali mengayunkan pedangnya, Hercules mampu menghabisi satu persatu pasukan musuh. Kemudian dengan marahnya Hercules pun langsung menyerang Amphitryon. Akan tetapi Amphitryon yang dijuluki sebagai pembantai para raja dengan mudahnya menandingi dan menghajar Hercules habis-habisan. Sampai pada akhirnya dengan tekad dan keberanian yang dimiliki, Hercules berhasil memojokkan Amphitryon. Akan tetapi ketika Hercules ingin membunuh sang raja, tiba-tiba Epiklis datang sambil menyandra Hebe. Menyadari Hercules sedang dalam kondisi yang sulit, Hebe lalu mengorbankan dirinya agar Hercules bisa membunuh Amphitryon. Melihat kejadian itu, dengan marah Hercules langsung melampiaskan kemarahannya dengan menyerang Amphitryon secara membabi buta. Sampai pada akhirnya ia berhasil melumpuhkan sang raja. Kemudian di saat sang raja sudah tidak berdaya, lalu dengan belati yang telah merenggut nyawa ibunya tanpa ampun sedikit pun, Hercules langsung menikam sang raja hingga tewas. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian terlihat Hebe yang sedang melahirkan seorang putra dari pernikahannya dengan Hercules. Dan akhirnya Hercules pun bisa bahagia bersama keluarga kecilnya. Dan setelah itu film pun